Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NPM A1A018106, kelas 5C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat dengan TIK. Dosen pengampu Bapak Rio Kurniawan, MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yakni materi tentang teks negosiasi. Baiklah, berikut materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi teks negosiasi, ada baiknya saya menjelaskan definisi materi pembelajaran. Definisi materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini mengisyaratkan bahwa materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator kompetensi yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait dengan materi teks negosiasi yang saya ambil dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Definisi teks negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetensi, termasuk di dalamnya tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Contoh kasus mengenal negosiasi seperti Christopher Columbus meyakinkan Ratu Elizabeth untuk membiayai ekspedisinya saat Inggris dalam perang besar yang memakan banyak biaya atau sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, pulau yang berada di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dalam advokasi terdapat dua bentuk, yaitu formal dan informal. Bentuk formalnya disebut dengan negosiasi, sedangkan bentuk informalnya disebut lobby. Proses lobby tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan negosiasi tidak. Negosiasi terikat oleh waktu dan tempat saja. Negosiasi dilakukan mulai dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola diri atau manajemen diri untuk dapat memahami dasar-dasar, prinsip dan teknik-teknik negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapa saja. Kita bernegosiasi dengan siapa saja, mulai dari istri atau suami, orang tua, teman, dan relasi bisnis. Dalam kegiatan negosiasi kita lakukan setiap saat dan setiap hari. Negosiasi dapat berupa apa saja. Negosiasi terjadi ketika kita melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sekedar menginginkan tidak cukup. Kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari pihak lain yang memilikinya dan yang juga mempunyai keinginan atas sesuatu yang kita miliki.
Sedangkan agar negosiasi dapat terjadi dengan sukses, kita harus juga bersiap untuk memberikan atau merelakan sesuatu yang bernilai yang dapat kita tukar dengan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Tujuan negosiasi sebagai berikut. 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan bersetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Materi selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi diantaranya tersusun, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif, bahasa atau membujuk. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak ini. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa iya atau tidak. Yang terakhir atau yang kesembilan, yaitu jangan menyela argumen-argumen yang telah menyampaikan teks negosiasinya. Struktur teks negosiasi terbagi 3 bagian. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Pertama, pembukaan. Pembukaan merupakan bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam atau sapa dan juga pengenalan diri. Yang kedua, isi. Isi itu pada bagian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penyampaian materi dan tawar-menawar atau penyelesaian masalah. Penyampaian materi merupakan bagian yang berisi pertanyaan atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan. Sedangkan tawar-menawar dan penyelesaian masalah adalah bagian di mana kedua belah pihak ini saling bernegosiasi hingga akhirnya mendapat suatu keputusan. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir-akhir dari teks negosiasi. Materi pembahasan yang terakhir mengenai jenis-jenis teks negosiasi antara jual dan pembeli. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Adapun di sini saya akan menjelaskan masing-masing jenis-jenis tersebut. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian teks negosiasi yang berisi pembukaan atau awal percakapan, biasanya diawali dengan salam dan sapa. Yang kedua, permintaan. Permintaan adalah bagian dari teks negosiasi yang berisi tentang pihak yang menginginkan suatu barang, jasa, dan permasalahan yang dihadapi mengutarakan keinginannya. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan adalah bagian di mana pihak yang berkaitan dengan suatu barang atau jasa memberikan informasi kepada pihak yang meminta agar lebih paham. 4. Penawaran. Penawaran adalah bagian teks negosiasi yang berisi negosiasi itu sendiri atau proses tawar-menawar antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya untuk mendapatkan kesepakatan keuntungan yang diinginkan. Berikutnya, persetujuan. Persetujuan adalah bagian kesepakatan dari hasil negosiasi atau yang telah dilakukan. Yang berikutnya, pembelian. Pembelian di sini adalah bagian di mana pihak pertama akhirnya menyetujui untuk membeli barang atau jasa itu tersebut. Bagian terakhir di sini adalah penutup. Penutup dari teks negosiasi untuk menyelesaikan interaksi tersebut. Namun, secara garis besar, struktur teks negosiasi adalah pembuka, isi, dan penutup. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks negosiasi yang telah saya paparkan. Sebelumnya, semoga yang mendengar dan membaca bisa memahami tentang teks negosiasi yang telah saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan pembaca. Sekian laporan
konteks negosiasi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.